Halo guys, kembali lagi sama Ken's History TV. Hari ini saya upload 3 video ya. Jadi ya biar untuk menghibur kalian dan untuk ya edukasi. Kita akan membahas hari ini tentang perang Revolusi Amerika, the American Revolutionary Wars. Sejarah singkat Perang Revolusi Amerika. Penyebab Perang Revolusi Amerika adalah perlawanan kolonial menyebabkan kekerasan pada 1770 ketika Inggris menembaki gerombolan penjajah, menewaskan 5 pria dalam apa yang dikenal sebagai pembantaian Boston. Setelah Desember 1773, ketika sekelompok orang Boston yang berpakaian seperti suku Indian Mohawk menaiki kapal Inggris dan membuang 342 peti teh ke pelabuhan Boston selama pesta teh Boston atau Boston Tea Party. Parlemen yang marah mengeluarkan serangkaian tindakan yang dikenal sebagai tindakan yang tidak dapat ditoleransi atau tindakan paksaan yang dirancang untuk menegaskan kembali otoritas kekaisaran di Massachusetts. Revolusi Amerika adalah masa ketika penjajah Inggris di Amerika memberontak tak melawan pemerintahan Inggris Raya. Ada banyak pertempuran yang terjadi dan koloni memperoleh kebebasan mereka dan menjadi negara merdeka Amerika Serikat. Perang Revolusi Amerika berlangsung dari 1775 hingga 1783. 13 koloni sebelum Revolusi Amerika, ada beberapa koloni Inggris di Amerika. Tidak semuanya berpartisipasi dalam revolusi. Ada 13 koloni yang akhirnya memberontak. Ini adalah Delaware, Virginia, Pennsylvania, New Jersey, Georgia, Connecticut, Massachusetts, Maryland, North Carolina, South Carolina, New Hampshire, New York, dan Rhode Island. Jadi Pulau Rhode ya. Nah, sekarang nih ya, aku jelasin dulu sampai sini ya. Penyebab Perang Revolusi Amerika adalah perlawanan kolonial yang menyebabkan kekerasan pada 1770 ketika tentara Inggris menembaki gerombolan penjajah. Bukan gerombolan rakyat ya kayaknya, maaf salah tulis ya. Kita bisa lanjut, nanti penjelasan ini ada di slide yang berikutnya. Oh iya, aku mau ngasih tahu sebentar ya slide yang sebelumnya. Yang slide pertama. Nah, ini bendera Amerikanya ini beda ya dari dulu sama sekarang, karena ini kan waktu Revolusi Amerika, jadi benderanya memakai gini. Waktu perang Revolusi Amerika nanti bawahnya benderanya tuh begini, karena ada 13 bintang ya, karena ada 13 koloni yang dijajah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, jalannya perang Revolusi Amerika ini saya bagi menjadi 3 ya. Sebab perang ada antara lain kenaikan pajak kepada rakyat atau kolonis ya dalam bahasa Inggris,
dan Boston Tea Party atau pesta teh Boston yang ya menumpahkan teh ke laut itu ya, yang tadi itu, dan Boston Massacre atau yang apa ya, kerumunan di Boston itu, dan pembantaian Boston yang tadi, penembakan itu. Di masa perang, pertempuran pertama terjadi di Lexington dan Concord, Battle of Lexington and Concord. Ada juga pertempuran Ticonderoga, Battle of Bunker Hill, dan lain-lain, masih banyak. Akhir perang, titik balik perang atau turning point ada pada Battle of Saratoga, pertempuran Saratoga tahun 1777 atau 1778 ya, lupa, mungkin 1777 kali, di mana Jenderal Burgoyne menyerah pada George Washington. Pertempuran terakhir adalah Siege of Yorktown tahun 1781, pengepungan Yorktown, di mana pasukan Amerika Perancis mengepung Yorktown. Nah, jadi waktu revolusi Amerika, Perancis itu membantu Amerika ya dalam militer ya. Sama Perancis itu masih kerajaan ya, monarki ya. Dipimpin oleh Louis yang ke-16 itu sebelum dieksekusi tahun 1793. Nah, ini masih kerajaan Prancis ya, bukan kekaisaran Prancis atau Republik Prancis ya, yang kemarin Siege of Toulon sama Trafalgar itu ya. Mari kita lanjut. Nah, pada 1783 ya, di slide sebelumnya udah dijelasin itu tahun sekian ini di laser ini. Maksudnya iya ya, maaf. Tahun 1781 kan Inggris menyerah pada Amerika. Nah, tahun 1783 Inggris menandatangani Traktat Paris atau Treaty of Paris. Perjanjian Paris ditandatangani di Paris oleh perwakilan Raja George III dari Inggris Raya dan perwakilan Amerika Serikat pada tanggal 3 September 1783. Secara resmi mengakhiri Perang Revolusi Amerika, perjanjian itu menetapkan batas-batas antara kerajaan Inggris di Amerika Utara dan Amerika Serikat pada garis yang sangat murah hati bagi yang terakhir. Detailnya mencakup hak menangkap ikan dan pemulihan properti serta tawanan perang. Perjanjian ini dan perjanjian perdamaian terpisah antara Inggris Raya dengan negara-negara yang mendukung perjuangan Amerika, Prancis, Spanyol, dan Republik Belanda secara kolektif dikenal sebagai Perdamaian Paris. Hanya pasal 1 dari perjanjian itu yang mengakui keberadaan Amerika Serikat sebagai negara merdeka, berdaulat, dan merdeka tetap. Nah, di sini batas-batas ini ya, batas-batas antara kerajaan Inggris di Amerika Utara dan Amerika Serikat ya. Kan Amerika Serikat udah merdeka maksudnya. Nah, kan Amerika Serikat itu terletak di utara, jadi berbatasan sama Kanada ya. Kanada yang di sini. Amerika Utara yang dimaksud di sini itu bukan Amerika yang sekarang atau Amerika Serikat ini, tapi Kanada. Kanada terletak di Amerika Utara dan Amerika Serikat karena dulu Kanada itu adalah koloni kerajaan Inggris ya. Nah, perjanjian Paris ini ditandatanganinya oleh perwakilan Raja George III. Perwakilan ya, bukan rajanya langsung. Tahu kenapa? Nah, negara-negara yang mendukung
Revolusi Amerika antara lain Prancis, Spanyol, Republik Belanda ya. Kalau sekarang kan Belanda sudah monarki ya, udah kerajaan itu. Mungkin gara-gara Spanyol mengkolonisasikan menjajah Belanda deng. Spanyol menjajah Belanda, jadi pemerintahannya menjadi republik ya. Pihak yang terlibat antara lain Inggris Raya, tagnya masih kayak gini, versus Amerika Serikat, Kerajaan Prancis, Republik Belanda, Spanyol. Berempat ini semuanya mereka ini benderanya udah beda ya sama sekarang ya. Nih salah nih, bintangnya cuma 13, kalau sekarang kan udah banyak. Nih pemerintahannya masih kerajaan, belum kekaisaran atau republik. Nah ini juga nih benderanya, kalian lihat itu orange kan, dan ini juga masih Republik Spanyol, Bourbon. Kita lanjut. Oke. Komandan dan pemimpin di pihak Great Britain ada General Thomas Gage, William Howe, Henry Clinton, John Burgoyne, Charles Cornwallis ya, yang komandan utama ya, Charles Cornwallis. Pihak Amerika Serikat ada Jenderal Nathaniel Greene, Henry Knox, George Washington, John Adams, Alexander Hamilton, Horatio Gates, Benedict Arnold. Nah, ini semua harusnya jenderal, tapi yang di pihak Amerika aku kasih juga ya yang pangkat lebih rendah dari jenderal, kayak letnan 1 gitu, kolonel. Nah yang termasuk itu adalah yang tokoh penting ya dalam revolusi Amerika ini semua. Ini kurang terkenal ya, Nathaniel Greene. Dan yang paling terkenal itu George Washington sama John Adams sama Alexander Hamilton ya. Sama lupa nambahin Thomas Jefferson sama James Madison ya, yang presiden itu. Yang salah ini mereka bertiga tambah Thomas Jefferson sama James Madison sama James Monroe ya, jadi mereka berenam itu mendirikan Amerika Serikat ya. Jadi nggak apa-apa ya, komandan dan pemimpin ini. Sama ada Benjamin Franklin juga ya, kalian pasti tahu ya yang sekolah ya, penemu penangkal petir siapa ya. Kita lanjut. Oke, sudah selesai sampai di sini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk video sejarah terbaru, karena sejarah itu penting. Bye bye.